Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam khotbah online. Kita berterima kasih kepada Allah karena sudah memelihara kehidupan kita sepanjang minggu ini. Terpujilah Allah kita. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk belajar firman Tuhan hari ini. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Bantulah kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu untuk kami boleh memahami pelajaran hari ini. Dan hamba-Mu yang berbicara, pimpinlah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, tema khotbah kita hari ini adalah hidup dalam norma baru di tengah pandemi COVID-19. Hidup dalam norma baru di tengah pandemi COVID-19 yang didasari daripada Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-21. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu,
Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Saudara, kisah ini bermula ketika Nebukadnezar, yaitu Raja Babel, menyerang Yerusalem lalu membawa beberapa pemuda daripada keturunan bangsawan dari Yehuda ke kerajaan Babel untuk dididik menjadi pegawai istana. Dan Daniel dan 3 sahabatnya, yaitu Hanania, Misael, dan Azaria, adalah sebahagian daripada pemuda yang dibawa ke Babel. Dan sekarang mereka berada di wilayah musuh karena mereka adalah tawanan perang dan mereka menjadi warga asing di kerajaan Babylon. Dan pola atau corak kehidupan mereka itu berubah secara drastik. Mereka harus menuruti segala peraturan di kerajaan itu. Dan pastinya emosi mereka itu terganggu karena mereka perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru dan juga latihan-latihan yang akan diberikan kepada mereka untuk menjadi pegawai istana di tempat asing. Saudara, ini bukan sesuatu hal yang mudah, apalagi menerima kejutan budaya yang secara tiba-tiba. Sama hal juga dalam konteks kehidupan kita hari ini. Di tengah pandemi COVID-19, norma kehidupan yang sudah biasa kita lalui sebelum ini itu berubah secara tiba-tiba akibat daripada wabak ini. Dan kita seolah-olah dikejutkan dengan suatu perubahan budaya yang baru. Dan kita tidak boleh sesuka hati bersalaman seperti yang kita biasa lakukan sebelum ini. Tetapi dengan selalu menjaga jarak 1 meter, kita hanya perlu tunduk kepala sebagai tanda memberi salam. Dan selain itu, di mana-mana kita pergi kedai, kita perlu beratur dengan jarak 1 meter. Dan kita perlu diperiksa suhu. Kemudian kita perlu memberi nama dan juga nomor telepon. Segala-galanya ada SOP yang perlu dipatuhi. Dan bukan itu saja, kita juga dilarang untuk berkumpul beramai-ramai. Kemudian kita perlu senantiasa memakai penutup hidung dan mulut ketika berada di luar rumah. Dan semua ini saudara bertujuan untuk langkah berjaga-jaga supaya kita tidak dijangkiti virus ini dan supaya kita juga tidak menjangkiti virus ini kepada orang lain. Karena hari ini kita hidup bersama dengan virus ini. Dan selagi vaksin itu belum ditemui, maka inilah corak norma kehidupan yang kita perlu lalui sampailah kepada suatu masa yang belum pasti. Dan yang menariknya saudara adalah kisah daripada Daniel dan kawan-kawannya ini memberikan kita teladan bagaimana mereka hidup dalam norma yang baru ketika menjadi tawanan perang di kerajaan Babel. Yang pertama,
mereka tetap menjadi terang dan garam di wilayah musuh. Ketika Daniel dan kawan-kawannya dibawa ke Babylon, nama mereka itu ditukar kepada nama-nama Babel karena mereka menjadi pegawai Babel. Nama Daniel ditukar kepada Belsazar yang bermaksud pelindung jiwa raja. Manakala Hanania disebut Sadrak, Misael dipanggil Mesak, dan Aziria menjadi Abednego. Dan mereka dilantik sebagai pegawai di istana karena mereka memiliki kebijaksanaan dan hikmat serta integriti yang baik. Namun pun demikian, mereka ditekan untuk menanggalkan identiti keyahudian mereka dengan menghidupi gaya hidup orang Kasdim dan memakan hidangan yang dipersembahkan kepada para dewa. Tetapi menariknya saudara, mereka menolak. Dan dalam keseluruhan kitab Daniel ini terdapat beberapa bahagian yang menarik yang kita dapat pelajari bersama, di mana Daniel dan kawan-kawannya tetap mempertahankan iman mereka dan tetap menjaga kesaksian hidup mereka sebagai orang yang beriman kepada Allah yang sejati, walaupun berada di tempat asing. Saudara, bahagian pertama adalah ketika mereka dihidangkan makanan yang enak yang dipersembahkan kepada para dewa, mereka menolak. Mereka tidak memakannya, sebaliknya mereka memilih untuk makan sayur dan air untuk diminum. Dan untuk lebih meyakinkan kepada raja, maka Daniel mengusulkan kepada ketua pegawai yang memberikan mereka makan minum supaya mengadakan percobaan selama 10 hari dengan hanya menyajikan minuman dan sayur kepada mereka. Menariknya saudara, setelah 10 hari berlalu, maka didapatilah mereka kelihatan lebih segar, lebih sehat daripada pemuda yang lain, sehingga mereka dibenarkan untuk meneruskan cara hidup demikian. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh taat kepada Allah Israel yang mereka sembah. Mereka tidak mencemarkan nama Allah dan mereka tidak menajiskan diri dengan memakan makanan yang dipersembahkan kepada dewa. Dan saudara, walaupun hidangan-hidangan itu begitu lazat, tetapi mereka menolak. Mereka tidak mementingkan soal kepuasan keinginan daging, tetapi mereka lebih mengutamakan kehendak Allah, yaitu menjadi saksi yang baik dimanapun mereka berada dan tetap taat kepada Allah. Saudara, bahagian yang kedua, pada waktu Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas yang tingginya kira-kira 30 meter dan lebarnya 3 meter. Semua pegawai di istana itu diundang ke acara pentabisan patung tersebut dan diarahkan supaya orang-orang yang datang waktu itu sujud menyembah kepada patung tersebut. Sesiapa yang didapati tidak berbuat demikian, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tidak menyembah kepada patung tersebut. Kemudian mereka dilaporkan kepada raja dan raja menjadi sangat marah dan mereka dilemparkan ke dalam perapian yang dipanaskan sebanyak 7 kali lipat ganda yang menyala-nyala. Tetapi luar biasanya saudara, mereka tidak hangus terbakar karena ada malaikat Tuhan yang menjaga mereka. Kemudian raja memberi perintah larangan untuk tidak menghujat nama Allah Israel karena takjub akan peristiwa tersebut. Hal ini menunjukkan kesetiaan mereka hanya kepada Allah saja dengan tidak menyembah Allah yang lain. Dan Tuhan melindungi hamba-hambanya yang setia. Bagian yang ketiga adalah ketika raja mau dirinya itu disembah sebagai dewa, Daniel menolak untuk menyembahnya. Tetapi sebaliknya Daniel tetap memilih hanya menyembah Allah yang sejati. Dan
Daniel berpendirian untuk lebih takut kepada Allah berbanding takut kepada manusia. Maka keadaan Daniel dalam bahaya. Dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi saudara, menariknya, Daniel tidak dimakan dan dia tidak cedera sedikit pun ketika berada di dalam gua singa itu, karena Allah melindungi Daniel. Perhatikan saudara, dalam keadaan kehidupan di tempat yang asing, mereka ini tetap memilih untuk memuliakan Allah melalui ketaatan mereka kepada Allah. Walaupun mereka harus berhadapan dengan risiko maut, tetapi mereka tetap memilih untuk menjadi garam dan terang dunia, untuk memuliakan Allah di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Dan Tuhan itu begitu baik. Tuhan selalu menolong mereka karena mereka setia dan taat kepada Dia. Dan dalam konteks kita hari ini, bagaimana kita menjadi terang dan garam dunia dalam perubahan norma yang penuh dengan cabaran ini adalah kita menjadi contoh kepada orang lain. Nah, jadi kita perlu paham bahwa menjadi garam dan terang dunia bermaksud mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Oleh itu, mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan itu adalah salah satu karakter yang mencerminkan Kristus. Dan ketika kita berada di luar rumah, kita selalu menjaga jarak antara satu sama yang lain dengan selalu memakai mask dan sebagai langkah berjaga-jaga. Dan jangan berkumpul beramai-ramai hanya karena tujuan untuk lepak-lepak. Dan jangan berpikir saudara bahwa kita berada di zona hijau, kita jauh dari virus ini dan kita terjamin keselamatan kita. Hati-hati saudara, karena virus ini belum lenyap. Dan virus ini belum ditemukan vaksinnya. Jadi saudara, kita perlu berhati-hati, jangan sampai leka. Karena saudara, gejala virus ini dia berbentuk gejala yang ringan dan umum, yaitu batuk-batuk, selesma, badan lesu, sesak nafas. Selalunya ketika kita mengalami batuk-batuk, kita pikir itu karena kerongkong kering atau karena kita kurang minum air, dan bagi kita itu biasa-biasa saja. Saudara, belum tentu saudara. Berhati-hati. Jika Anda mengalami gejala-gejala seperti ini, Anda harus periksa kesehatan Anda ke hospital. Berhati-hati saudara, mungkin kita positif COVID yang akan membahayakan nyawa keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, selalu jaga kebersihan diri, jaga kesehatan, selalu jaga jarak. Dan setelah Anda keluar dari rumah dan Anda pulang ke rumah, selalulah membasuh tangan Anda. Ya, memang Tuhan menjaga kita saudara, tetapi apakah kita menjaga diri kita sendiri? Dan selain itu saudara, jangan kita menyebarkan berita-berita palsu yang menakut-nakutkan orang lain. Sebaliknya, sebarkanlah kata-kata motivasi atau ayat firman Tuhan yang dapat menguatkan dan mendorong orang lain berjuang di dalam pergumulan mereka masing-masing. Karena hari ini saudara, ada ramai orang yang memerlukan kata-kata semangat, kata-kata firman Tuhan untuk menolong mereka melewati masa-masa yang sukar. Selain itu saudara, bagi Anda yang masih bersekolah, baik di peringkat menengah atau IPT, Anda perlu memberikan komitmen yang terbaik. Ketika guru Anda atau pensyarah Anda mengadakan pengajaran melalui online, berikanlah komitmen yang terbaik. Jangan sambil lewat, jangan malas-malas. Tunjukkanlah teladan yang baik kepada rekan-rekan Anda. Karena melalui komitmen yang terbaik, itu juga memuliakan Bapamu di sorga. Dan saudara, bagi Anda yang sudah mulai bekerja di luar, tunjukkanlah teladan yang baik. Jangan bersikap leka. Patuhilah SOP yang ditetapkan. Dan sambil itu, berikanlah layanan yang terbaik kepada orang-orang di sekitarmu. Dan tetaplah tersenyum, serta tetaplah bersemangat melakukan pekerjaanmu.
karena itu akan memberikan pengaruh yang baik di sekitarmu. Dan itu juga memuliakan Bapa di sorga, karena engkau mencerminkan karakter yang baik. Dan hal yang kedua, teladan yang ditunjukkan oleh Daniel dan kawan-kawannya ketika berada di tempat asing dan ketika berada di dalam situasi kehidupan yang baru adalah mereka tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, menariknya kisah Daniel ini adalah ketika dia berada di tempat asing dengan suasana dan persekitaran yang baru, itu tidak membuatkan dia melupakan Allah. Sebaliknya dikatakan Daniel berdoa 3 kali dalam sehari dan dia memuji-muji Allah. Kita perhatikan saudara, betapa dekat, betapa intimnya Daniel itu kepada Allah. Daniel selalu menjaga hubungan pribadinya dengan Allah saudara. Karena bagi Daniel hanya Allah lah yang menjadi sumber kekuatan, sumber hikmatnya untuk dia boleh melalui dan menjalani kehidupannya di tempat asing. Saudara, semua keberhasilan Daniel di Babel itu adalah karena dia memiliki integriti yang tinggi dan juga campur tangan Tuhan di dalam kehidupan dia. Saudara, integriti bermaksud tetap melakukan sesuatu dengan ikhlas dan jujur tanpa dipaksa walaupun tiada orang melihat dan dimanapun berada. Integriti bermaksud tetap melakukan sesuatu dengan ikhlas dan jujur tanpa dipaksa walaupun tiada orang melihat dan dimanapun berada. Inilah sikap yang ada pada diri Daniel. Dia tetap berdoa, tetap memuji Allah walaupun dia bukan lagi berada di Yerusalem, tetapi berada di wilayah musuh. Dan walaupun orang lain tidak melihat dia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara, di dalam keadaan kita menjalani kehidupan norma baru yang penuh dengan cabaran, hal menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan itu sangat-sangat penting saudara. Karena hanya Tuhan sajalah sumber segala sesuatu yang menghidupkan kita untuk kita dimampukan melewati apapun situasi hidup ini. Dan saya tahu saudara bahwa perjuangan kehidupan hari ini itu lebih sulit berbanding dengan corak kehidupan yang sudah. Karena hari ini kita berhadapan dengan masalah besar, khususnya wabah ini yang belum lenyap dan vaksin belum ditemui. Dan tambahan lagi dalam masa yang sama kita perlu bekerja dan belajar dengan kaedah yang baru. Dan mungkin sebagian orang sangat susah menyesuaikan keadaan ini. Tetapi saudara, jangan sampai keadaan norma yang baru hari ini membuatkan kita leka dalam soal menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan terlalu sibuk dengan perubahan sistem yang sedang berubah hari ini, sehingga kan kita tidak lagi berdoa dan membaca firman Tuhan. Orang yang memiliki integriti yang berkualiti adalah dia berusaha menyesuaikan diri dalam keadaan yang baru, tetapi dalam masa yang sama imannya tidak dipengaruhi oleh keadaan di persekitarannya. Suasana dan sistem boleh berubah, tetapi iman kita tidak boleh berubah. Kita tetap harus teguh kepada Allah. Dan orang yang memiliki integriti yang baik, dia akan tetap mencari Allah dan tetap bersekutu dengan Tuhan walaupun keadaan tidak mudah. Dan dia tetap menyembah Allah walaupun masih belum ada jawaban doanya. Dan dalam kesendiriannya, tanpa disuruh, dia tetap bertekun mengenal kebenaran Allah melalui firman-Nya. Bukan saja dia merenungkan firman Tuhan, tetapi dia juga menghidupi firman itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Karena dia sadar dan tahu bahwa tanpa campur tangan Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak akan sanggup dan mampu untuk berhadapan dengan realiti hidup yang susah dan pahit. Dan dia juga tahu bahwa Allah adalah sumber hikmat untuk menolong dia menjalani kehidupan yang sukar. Lihatlah saudara, kisah Daniel dan kawan-kawannya.
Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya yang setia dan berseru-seru memanggil nama Allah ditimpa malapetaka. Sebaliknya, Tuhan selalu ada menolong dalam masa-masa yang genting. Dan Tuhan tidak berubah walaupun suasana dan tempat yang kita diami dan alami itu berubah. Tetapi sebaliknya, kuasa Allah nyata bekerja dalam norma kehidupan baru yang dihadapi oleh Daniel dan kawan-kawannya. Demikian juga kita hari ini dalam perubahan norma yang baru. Tuhan itu tetap sama dan Tuhan tetap bekerja di dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Imani itu, saudara. Dan kuncinya adalah kita harus tetap setia, tetap taat kepada Allah, dan tetap memiliki hubungan intim dengan Allah, supaya kita dapat mengerti dan mengalami pertolongan Tuhan dan jalan yang Dia sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita tetap menjadi garam dan terang dunia, walaupun keadaan dunia hari ini berubah. Tetapi marilah kita tetap menjadi saksi yang baik yang memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah perubahan dunia, supaya mereka yang melihat kehidupan kita juga mereka didorong dan mereka dikuatkan. Dan bukan itu saja, saudara, marilah kita tetap sentiasa menjaga hubungan pribadi dengan Allah, supaya kita tidak kehilangan iman di tengah krisis dunia hari ini. Dan semoga Allah menolong kita menghadapi perubahan norma kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih firman-Mu yang memberikan kami teladan melalui kisah hidup Daniel dan kawan-kawannya di dalam mereka hidup di wilayah asing dan dalam kehidupan yang baru yang mereka hadapi. Mereka tetap menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, dan mereka tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapa, bantulah kami supaya kami juga dapat mencontohi sikap Daniel dan kawan-kawannya ini, supaya kami tetap bersemangat dan tetap teguh untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah norma yang baru ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak lemah semangat, tetapi kami tetap kuat, tetap teguh, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami, supaya kami dapat kekuatan untuk berjuang di dalam pergumulan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.